Bab 121, Menyelamatkan Orang. Tentu saja, kata Guning. Dia kemudian mengundang mereka untuk duduk, silakan duduk. Yao Zhenghong menyambut mereka dengan penuh hormat, senang bertemu dengan Anda, Tuan Bai, Tuan Yan, dan Tuan Fu. Perintah Yao Zhenghong menyambut mereka berlawanan dengan perintah Guning, karena Tuan Bai adalah yang tertinggi di antara mereka. Guning tidak mengetahuinya. Dia hanya menyapa mereka sesuai keakrabannya. Di luar imajinasi Yao Zhenghong, Guning mengenal orang-orang berpengaruh seperti itu, terutama Tuan Bai. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Yao. Tuan Fu dan Tuan Yan mengenal Yao Zhenghong, tetapi mereka tidak mengenalnya. Meskipun mereka penasaran dengan hubungan antara Guning dan Yao Zhenghong, mereka tidak bertanya, karena tidak ada hubungan dengan mereka. Yao Zhenghong sangat senang bertemu dengan Guru Yan dan Guru Fu. Apakah kamu benar-benar wanita yang kita temui kemarin? Tuan Bai memandang Guning. Dia terlalu terkejut untuk mempercayainya. Tuan Bai sudah mengetahuinya, tapi ingin memastikannya sendiri, karena Guning hari ini sangat berbeda dari kemarin. Kunjungi No, V, LB, I, N untuk pengalaman membaca novel terbaik. Ya. Kalau tidak, saya tidak akan tahu bahwa Anda adalah Tuan Bai, kata Guning sambil tersenyum. Haha, kamu benar. Kamu sungguh luar biasa bisa melakukan hal seperti itu di usia yang begitu muda. Tuan Bai memujinya dengan jelas. Terima kasih banyak, jawab Guning. Tolong jangan salahkan saya karena datang tanpa undangan, kata Guru Bai. Tentu saja tidak. Saya senang Anda ada di sini, jawab Guning. Meskipun dia tidak mengetahui latar belakang Tuan Bai, dia tahu bahwa Tuan Bai pasti sangat berpengaruh. Gadis Gu, berhati-hatilah. Tuan Bai ada di sini karena suatu tujuan, kata Tuan Fu seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Mendengar itu, Tuan Bai merasa kesal. Tuan Fu, konfrontasi kata-katamu. Jangan rusak reputasiku. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Tuan Fu berkata dengan provokasi di matanya. Aku di sini untuk gadis Gu. Saya ingin berteman dengannya. Kamu bisa menjadi teman, jadi aku juga bisa. Tuan Bai membantah. Guning tidak bisa menahan tawa. Dia pikir mereka semua cantik seperti anak-anak yang menggemaskan, tapi sudah waktunya memesan, jadi dia menyela mereka, baiklah, ayo pesan dulu. Mereka semua tahu bahwa Guning tidak kekurangan uang, sehingga mereka tidak ragu untuk memesan makanan favorit mereka, tetapi semua hidangannya sederhana dan baik untuk kesehatan. Harganya juga tidak mahal. Gadisku, apa yang kamu ingin Tuan Fu bantu? Tuan Yan bertanya. Oh, saya akan membuka perusahaan perhiasan, dan saya harus menyelesaikan registrasi dan beberapa dokumen terlebih dahulu. Saya pikir akan lebih cepat jika seseorang yang memiliki kekuasaan dapat membantu saya di masyarakat saat ini. Karena itu saya berharap kakek Fu dapat membantu saya, kata Guning. Dia tidak mau bersembunyi, karena dia membutuhkan bantuan mereka juga di masa depan. Apa? Anda akan membuka perusahaan perhiasan? Baik Tuan Yan dan Tuan Bai tercengang dan juga mengaguminya. Dia berencana menjalankan startup sendiri di usia yang begitu muda. Dia memang ambisius dan tekun. Namun, karena saya seorang pelajar sekarang, saya tidak bisa menangani semuanya sendiri. Jadi saya mempekerjakan Paman Yao untuk membantu saya, dan saya akan menjadi bos di balik layar, tambah Guning. Semua master itu mengenal Yao Zhenghong. Meskipun mereka tidak mengenalnya, mereka telah mendengar bahwa dia mampu melakukan itu. Adapun alasan mengapa Zhou Fu Jewelry tiba-tiba memiliki pemilik yang berbeda setengah tahun yang lalu, mereka juga menebak dengan benar bahwa itu karena Xiaoping. Mereka tidak mengetahui hubungan antara Guning dan Yao Zhenghong, dan mereka tidak berniat untuk bertanya. Tetapi karena Guning membiarkan Yao Zhenghong bertanggung jawab atas perusahaan, dia harus sangat mempercayainya. Artinya mereka harus dekat, jadi tidak perlu bertanya lebih jauh. Namun, jika mereka mengetahui bahwa Guning hanya memiliki Yao Zhenghong untuk waktu yang singkat, mereka akan terkejut. Tidak semua orang bisa mempercayai orang lain dalam waktu singkat. Toko saya akan segera dibuka. Silakan datang untuk menghadiri upacara pembukaan saya. Akan sangat membantu jika Anda semua bersedia datang, Guning mengundang mereka. Tentu, kami akan melakukannya, jawab mereka tanpa ragu-ragu. Saat makan, suasananya begitu harmonis sehingga orang lain akan mengira mereka sebagai sebuah keluarga. Selain Yao Zhenghong, yang sedikit gugup, bagaimanapun juga, Master Bai dan senior lainnya sangat berpengaruh.
Yao Zhenghong merasa sedikit tidak nyaman di depan mereka. Tuan Fu akan membantu mereka memberitahu pemimpin Biro Perindustrian dan Perdagangan, tetapi Yao Zhenghong sendiri masih perlu menyelesaikan dokumennya. Namun, dengan bantuan Guru Fu, itu akan menjadi cepat dan lancar. Setelah itu, Yao Zhenghong hanya perlu mengundang mereka makan, dan mengirimi mereka hadiah. Dengan pengaruh Guru Fu, Yao Zhenghong dapat melewatkan hal-hal itu. Namun, dia perlu membangun jaringannya. Jadi dia tetap harus melakukan hal-hal itu. Setelah makan, semua orang bersiap untuk berangkat. Begitu mereka meninggalkan restoran, Tuan Yan berkata, "Gadis Gu, mohon tunggu sebentar. Izinkan saya memperkenalkan seorang pria kepada Anda." Guning merasa bingung. Sementara itu, Tuan Bai membuka mulutnya. "Oh, anakmu juga ada di sini." Mendengar itu, Guning menoleh. Dia melihat beberapa pria paruh baya berbicara di depan di jalan, tetapi pada saat yang sama, Guning tiba-tiba menyipitkan mata dengan rasa dingin di matanya. Bintik merah muncul di wajah pria paruh baya di antara mereka. Pada akhirnya, berhenti di tengah alis pria itu. Tanpa penundaan, Guning berlari ke depan. "Hai!" Tuan Bai dan yang lainnya terkejut dengan tindakan tiba-tiba Guning. Apa yang salah? Namun, sebelum mereka menyadari apa yang sedang terjadi, kecelakaan itu terjadi. Pria paruh itu dipukul keras oleh Guning dan jatuh ke satu sisi. Detik berikutnya, peluru yang seharusnya mengenai pria tersebut, meleset dan mengenai mobil di belakangnya. Senapan sniper tersebut memiliki peredam sehingga tidak mengeluarkan suara sama sekali kecuali suara peluru yang mengenai mobil. Biasanya si pembunuh akan mundur setelah dia melewatkan tembakan pertama, tapi Guning masih melihat ke arah peluru jika si pembunuh mencoba untuk kedua kalinya. Dengan mata gioknya, dia dapat menemukan pembunuhnya secara akurat. Pembunuhnya sebenarnya siap untuk pergi, tapi dia ketakutan dengan mencairnya dingin yang tiba-tiba. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah Guning dengan jelas, dia bisa menilai bahwa itu pasti seorang gadis muda. Dia terkejut bahwa gadis muda itu dapat diperlihatkan. Dia juga kuat secara fisik dan mental yang tajam dengan penampilan yang tajam. Tidak ada waktu lagi untuknya. Pembunuhnya segera pergi. Bab 122, Temui Chu Xuan Feng. Semua orang terkejut, tetapi ketika mereka menemukan lubang di mobil terdekat, mereka mengerti apa yang baru saja terjadi. "Wali kota!" Dua pria segera pergi membantu pria paruh baya yang dirobohkan oleh Guning. "Wali kota?" Guning tercengang. "Pria ini adalah wali kota?" "Zheng Lin." Wajah Tuan Yan menjadi pucat karena ketakutan. Dia hampir pingsan. Untungnya, Yao Zhenghong mendukungnya. Lalu dia dengan cepat berjalan mendekat. Yan Zhenglin merasa sangat sakit di sekujur tubuhnya. Dia juga tampak malu dengan debu di seluruh pakaiannya. Tapi terlepas dari semua itu, dia menenangkan dirinya dan berkata, "Aku baik-baik saja." Meskipun Yan Zhenglin masih bingung, dia tahu bahwa Guninglah yang menyelamatkan nyawanya dengan menjatuhkannya. Dia langsung mengucapkan terima kasih banyak. "Jika bukan karena kamu, aku pasti sudah mati." Sebelum Guning bisa mengucapkan kata pun, Tuan Yan memegang tangannya dengan gemetar dan menangis. "Gadis Gu, terima kasih banyak. Anda telah menyelamatkan hidup anak saya. Jika tidak..." "Oh, wali kotanya adalah putra Tuan Yan. Dia pasti orang yang Tuan Yan rencanakan untuk memperkenalkannya." "Kakek Yan, wali kota Yan, ini bukan masalah besar. Itu terjadi terlalu cepat, jadi saya melakukannya tanpa berpikir dua kali. Mohon maaf kelakuan kasar saya," kata Guning. Sikapnya mendapat apresiasi dari orang lain. Yan Zhenglin kemudian mengetahui bahwa Tuan Yan pasti mengenal Guning. "Haha, baiklah. Anda bisa tetap rendah hati namun tetap sopan. Aku mengagumimu karena itu." Yan Zhenglin berkata dan tertawa gembira. Dia sama sekali tidak berlagak, padahal dia adalah pejabat penting. "Namun, kamu telah menyelamatkan kehidupan. Aku akan mengingat kebaikanmu. Ini kartu namaku. Jika Anda memiliki masalah yang tidak dapat Anda atasi di masa mendatang, jangan ragu untuk menghubungi saya. Namun, jujur saja di sini, jika Anda melakukan sesuatu yang tidak bermoral atau ilegal, saya tidak akan membantu Anda," kata Yan Zhenglin serius. Dia mengeluarkan kartu nama dan menyerahkannya kepada Guning. "Terima kasih banyak." Guning menerima kartu nama itu.
Tuan Yan, saya pikir Anda tidak perlu memperkenalkan mereka satu sama lain. Jika kamu tidak memiliki gadis Gu di sini, mungkin, kata Tuan Bai. Dia masih terkejut dengan kengerian itu. Mendengar itu, Yan Senglin mengetahui apa yang sedang terjadi. Ayahnya berencana untuk memperkenalkan dia kepada gadis muda ini, sehingga dia bisa membantu, tapi tiba-tiba, dia telah menyelamatkan nyawanya. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada detik berikutnya. Bos, kamu baik-baik saja? Yao Xinghong bertanya pada Guning dengan cemas. Oh, gadis Gu, kamu baik-baik saja. Sisanya tiba-tiba menyadari bahwa mereka belum memeriksa keselamatan Guning, dan itu sangat tidak sopan. Saya baik-baik saja. Anda tidak perlu khawatir, jawab Guning. Senang mendengarnya, kata Guru Fu dan yang lainnya, akhirnya merasa lega. Meskipun mereka semua terkejut dan bingung mengapa dia bisa menemukan penembak jitu itu, mereka tidak bertanya. Setelah itu, mereka saling berpamitan. Ketika Guning dan Yao Xinghong pergi, Yan Senglin tampak sangat tidak senang. Lauli, pergi dan selidiki apa yang baru saja terjadi. Saya ingin tahu siapa dalangnya. Ya, Tuan, Lauli, pria parubaya yang berdiri di samping Yan Senglin dengan setelan jas, menjawab dengan hormat. Dia adalah Direktur Biro Keamanan Umum di kota G, Li Feng. Li Feng adalah teman Yan Senglin. Jika Yan Senglin dalam bahaya, dia juga tidak akan aman. Mereka belum tahu siapa dalangnya, tapi mereka berdua tahu dengan jelas apa yang sedang terjadi. Itu tepat pada titik kunci pergantian pejabat, dan tidak ada yang tahu apa-apa tentang Yan Senglin. Itu pasti saingannya dalam politik. Kalau tidak, bisa juga musuh Yan Senglin, mereka yang telah dicopot oleh Yan Senglin dari kantornya karena perbuatan ilegal yang serius. Yan Senglin kemudian mengatur agar para lelaki tua itu pergi sebelum dia kembali ke pemerintahan. Di sebuah restoran dekat jendela di lantai 2, Si Tuye dan Chu Xuanfeng telah menyaksikan semuanya. Mereka semua tercengang dengan langkah cepat Guning. Mereka tahu bahwa dia adalah seseorang yang hebat, tetapi mereka tidak menyangka dia begitu hebat. Su Xuanfeng menelan ludahnya dengan sekuat tenaga, dan berkata dengan ketakutan, astaga, dia sungguh luar biasa. Dia bahkan bisa menemukan penembak jitu, dan menyelamatkan pria itu dalam waktu sesingkat itu. Saya tidak akan mampu melakukannya sendiri. Su Xuanfeng sekarang mengagumi Guning. Di saat yang sama, dia sangat kecewa. Apa yang harus saya lakukan? Saya merasa sangat malu sekarang. Si Tuye tetap diam, tapi dia harus mengakui bahwa Guning benar-benar hebat. Tiba-tiba, dia memiliki ketertarikan yang kuat pada gadis ini. Siapa yang akan menang jika mereka berada dalam sebuah permainan? Guning? Dia akan pergi dan menyelidiki gadis ini nanti. Sementara itu, Yao Xinghong sedang berkendara ke pabrik pengolahan bersama Guning. Dia perlu mengunjungi pabrik pengolahan sebelum kembali ke kota F. Dalam perjalanan, Guning bertanya kepada Yao Xinghong, Paman Yao, apakah Anda tahu latar belakang Tuan Bai? Tuan Bai bernama Bai Rusuan. Dia adalah orang terkaya ketiga di kota G dengan aset 30 miliar yuan. Ia terlibat dalam banyak industri, namun sebagian besar terlibat dalam tembakau dan obat-obatan. Keduanya adalah industri besar di kota G, kata Yao Xinghong. Mendengar itu, Guning sangat terkejut. Dia tidak tahu bahwa Tuan Bai begitu kuat. Jika Tuan Bai akan menghadiri upacara pembukaannya, itu akan menimbulkan sensasi. Dia tidak perlu melakukan promosi sama sekali. Master Bai akan menjadi iklan langsungnya. Meski begitu, dia tentu saja akan beriklan. Yao Xinghong akan menghadapinya. Di pabrik pengolahan, Chang Qingsan dan yang lainnya sedang membuat perhiasan. Mereka menggunakan mesin untuk memproses batu giok tingkat menengah tinggi, sedangkan memproses batu giok tingkat tinggi dengan tangan. Jenis perhiasannya terserah mereka. Guning tidak mau ikut campur. Saat hampir jam 3 sore, Yao Xinghong mengantar Guning ke bandara. Pesawatnya akan lepas landas pada pukul 16.30. Dia tiba di bandara pada pukul 15.40 dan saat itu pukul 4 sore ketika dia masuk ke ruang tunggu. Guning duduk secara acak. Sudah lebih dari 10 menit dari waktu keberangkatan. Saat dia duduk, suara laki-laki yang terkejut terdengar, "Itu kamu." Mendengar itu, Guning menatapnya. Dia adalah seorang pemuda tampan, tapi dia tidak mengenalnya. Melihat Guning bingung, pria itu segera menjelaskan, "Senang bertemu denganmu. Namaku Chu Xuanfeng. Anda mungkin tidak mengenal saya, tetapi saya mengenal Anda."
Aku melihatmu hari ini di Hotel Huangdeng. Ya, pria itu sebenarnya adalah Chu Xuanfeng. Yang mengejutkan Chu Xuanfeng, dia bertemu Guning di bandara. Dia harus pergi dan berbicara dengannya. Apakah dia juga menuju ke kota F? Senang bertemu denganmu, jawab Guning ramah. Menyadari pria itu sangat bersemangat, Guning tahu bahwa dia pasti melihatnya menyelamatkan wali kota. Apakah kamu akan pergi ke kota F? Chu Xuanfeng bertanya. Ya, jawab Guning. Bab 123, Kakak Chu Peihan. Saya juga. Saya tinggal di kota F. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda akan mengunjungi kota F, atau Anda juga tinggal di sana? Chu Xuanfeng bertanya. Saya juga tinggal di kota F, kata Guning. Setelah ngobrol sebentar, mereka pergi ke luar negeri. Chu Xuanfeng tidak duduk dengan Guning, tetapi mereka bertemu lagi ketika turun dari pesawat. Kemana kamu pergi? Bolehkah aku memberi tumpangan? Chu Xuanfeng bertanya dengan sopan. Dia tidak ingin bersantai Guning, jadi dia menambahkan, adikku ada di sini untuk menyambutku. Terima kasih, tapi saya bisa kembali sendiri, Guning menolak. Chu Xuanfeng tidak memaksa. Mereka sama sekali tidak akrab. Tidak pantas jika dia diakomodasi. Ketika mereka berada di pintu keluar, pemandangan Guning dan Chu Xuanfeng muncul pada orang yang sama pada saat yang bersamaan. Orang itu juga melihat mereka terkejut. Chu Peihan, kenapa dia ada di sini? Guning bingung. Chu Peihan segera berlari. Dia meraih tangan Guning, bertanya dengan penuh semangat, Bos, kenapa kamu datang bersama kakak laki-lakiku? Kamu kakak laki-laki? Guning terdiam sesaat. Dia melihat ke arah Chu Xuanfeng, dan sangat terkejut. Chu Xuanfeng adalah kakak laki-laki Chu Peihan? Kebetulan sekali. Chu Xuanfeng juga tercengang. Guning kenal adik kecilnya. Tunggu, bos. Mengapa Peihan memanggil bos Guning? Apa yang sedang terjadi? Meski dia tidak mengetahui detailnya, dia bisa menebak logikanya. Jika tebakannya benar, Chu Peihan pasti mengagumi kemampuan luar biasa Guning, jadi dia menelepon bosnya. Chu Xuanfeng memang mengenal adiknya dengan baik. Dia sangat tertarik pada kungfu. Yah, apakah kamu? Chu Peihan tiba-tiba berkata dengan penuh arti. Melihat itu, Guning langsung tahu apa yang memikirkan Chu Peihan. Dia menyela, dan menjelaskan secara sederhana tentang bagaimana dia bertemu Chu Xuanfeng. Namun, dia tidak memberitahu Chu Xuanfeng secara detail tentang apa yang terjadi di Hotel Huangdeng. Dia hanya mengatakan bahwa dia telah menyelamatkan seseorang, dan bahwa Chu Xuanfeng tidak sengaja melihatnya. Mereka bertemu dan tiba di bandara, dan kebetulan mereka bertemu lagi dan keluar dari pintu keluar bersama. Bagus. Sebenarnya Chu Peihan hanya bercanda. Meskipun dia berharap kakak laki-lakinya bisa menjalin hubungan romantis dengan Guning, dia tidak bisa memaksa mereka untuk melakukannya. Karena itu dia berkata, sekarang belum pagi. Mengapa kamu tidak pergi makan malam bersama kami? Chu Peihan dengan tulus mengundang Guning. Mereka tidak perlu berpura-pura. Maaf, aku sudah bilang pada ibuku bahwa aku akan pulang untuk makan. Saya tidak bisa mengecewakannya, Guning menolak lagi. Baiklah. Chu Peihan juga tidak memaksa. Dia hanya bertanya, di mana kamu tinggal? Izinkan kami memberi tumpangan. Rumah mewah Feng Hua. Kali ini, Guning tidak mengatakan tidak. Dia tahu bahwa dia bisa menjadi nyata dengan Chu Peihan. Kami menuju ke arah yang sama. Ayo pergi. Chu Xuanfeng berjalan ke depan bersama Guning, mengabaikan Chu Xuanfeng sepenuhnya. Chu Xuanfeng merasa sedikit terluka. Bukankah adik perempuannya ada di sini untuknya? Bukankah dia seharusnya memeluknya? Bukankah dia seharusnya peduli padanya? Kenapa dia tiba-tiba melupakan kakak laki-lakinya karena Guning? Chu Xuanfeng mengeluarkan ponselnya, mengambil foto Chu Peihan dan Guning. Dia mengetikkan beberapa baris kata, lalu mempostingnya di momennya. Bukankah kamu seharusnya menjemput kakak laki-lakimu? Mengapa kamu mengabaikan kakak laki-lakimu sendiri begitu kamu melihat temanmu? Emoji menangis. Tak lama kemudian, Si Tuye melihat momen ini. Dia juga segera mengenali salah satu punggungnya adalah Guning. Dia menyipitkan mata. Tanpa diduga, Guning adalah teman Chu Peihan. Itu akan membuatnya lebih mudah. Dalam perjalanan, Chu Peihan terus berbicara dengan Guning.
Chu Xuanfeng tidak memiliki kesempatan untuk terlibat sama sekali. Dia tidak senang, tapi tetap diam. Dia seorang pria sejati, dan tidak mau mengganggu mereka. Dia juga ingin meninggalkan kesan yang baik pada Guning. Guning mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan turun dari mobil ketika mereka tiba di Fenghua Luxury Mansion. Setelah Guning pergi, hanya ada seorang pengemudi, Chu Xuanfeng dan adik perempuannya di dalam mobil. Chu Xuanfeng bertanya, Han, aku belum pernah melihatmu begitu dekat dengan orang lain. Dan kamu bahkan memanggilnya bosmu. Ningning sangat bagus. Dia bisa dengan mudah mengalahkanku dalam 10 gerakan, kata Chu Peihan dengan kekaguman dan rasa hormat yang murni terhadap Guning. Chu Xuanfeng setuju. Bahkan dia mengagumi kemampuan luar biasa Guning, apalagi Chu Peihan. Dia juga yakin bahwa Guning pasti tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika tidak, Chu Peihan akan kalah dalam 3 gerakan. Oh, kenapa kamu tidak mencoba Ningning suatu hari nanti? Saya penasaran untuk melihat siapa yang akan menang. Saya mengatakan itu kepada Ningning beberapa hari yang lalu, dan dia setuju, kata Chu Peihan dengan penuh harap. Dia belum melihat kekuatan sebenarnya Guning, jadi dia sangat penasaran dengan kemampuan Guning. Chu Xuanfeng telah melihatnya sendiri. Karena itu dia sekarang merasa terpojok. Di masa lalu, dia akan setuju tanpa ragu-ragu, tapi sekarang, dia kehilangan kepercayaan dirinya. Namun, dia tetap ingin mencobanya. Setelah beberapa detik ragu-ragu, dia berkata, bagus. Saat Guning akhirnya sampai di rumah, waktu sudah menunjukkan pukul 18.30. Gumen telah menyiapkan makanan dan keluarga Gu Qing juga ada di sana. Mereka menunggunya, tapi mereka semua tampak tidak senang. Guning merasa ada yang tidak beres. Dia bertanya dengan cemas, Bu, Bibi, apa yang terjadi? Gu Qing menjawab, itu adalah paman tertuamu. Usulannya telah ditolak oleh eksekutif Lei. Jadi dia menelepon untuk menanyakan apakah Anda telah melakukan sesuatu di belakang punggungnya. Dia bahkan mengkritik kami karena tidak membantunya dan menghalangi jalannya. Mendengar itu, Guning merasa kesal dan ingin tertawa. Itu gila. Bagaimana saya dapat mempengaruhi keputusan eksekutif Lei? Dan mengapa saya harus membantu? Saya tidak tahu malu seperti dia. Meski begitu, dia sekarang percaya bahwa itu salahmu. Aku sangat marah padanya. Gu Qing bahkan kehilangan nafsu makannya untuk makan malam. Di sana. Kami tidak melakukan kesalahan apapun. Abaikan saja mereka, kata Guning untuk menghibur mereka. Kemudian dia memikirkan sesuatu dan berkata, oh, saya sudah menyiapkan perhiasan yang terbuat dari batu giok untuk Anda semua. Kami berempat, para wanita, memiliki gelang, liontin, dan anting-anting, sedangkan paman memiliki cincin giok lebar. Bab 124, yang teratas di kelas. Kata Guning lalu dia segera melepaskan ranselnya. Dia memberi mereka perhiasan Fulusho untuk menghibur mereka. Biar kulihat. Coba saya lihat. Gu Qing langsung bersemangat. Oh, aku juga punya perhiasan. Jiangsu terkejut. Dia tidak peduli dengan perhiasan, tapi itu dari Guning jadi dia akan tinggal dengan senang hati. Ada tulisan nama kami di dalam gelang dan liontin itu. Dan lambang zodiak Cina kami ada di sampulnya. Anda dapat memilih anting sesuai keinginan Anda. Paman, milikmu juga sama, kata Guning. Wow, indah sekali. Gu Qing sangat senang. Memang. Cantik sekali. Gumen berseri-seri. Wanita tidak pernah bisa menolak perhiasan daya tarik, terutama perhiasan giok yang menarik. Jiang Xingyue masih muda sehingga perhiasan itu belum cocok untuknya, tapi dia senang menyimpannya sebagai hadiah. Gu Qing membantu Jiang Xingyue melepaskan anting dan gelangnya, dan hanya meninggalkan liontinnya di sisinya. Setelah makan, Guning kembali ke kamarnya. Dia menelepon An Guangyao, dan bertanya kepadanya tentang situasi real estate Shenghua. An Guangyao menjawab, Bos, saya sudah memberitahu para pemegang saham. Ada 7 pemegang saham, kecuali saya. Hanya 3 dari mereka yang bersedia tinggal, dan sisanya akan pergi. Bagus, dananya sudah siap. Saya akan berada di perusahaan besok siang jam 2. Kita bisa menandatangani kontraknya, kata Guning. Tentu, jawab An Guangyao. Keesokan harinya, Guning berlari ke sekolah seperti biasa. Kali ini, dia tidak bertemu Leng Xiaoting, atau Su Jinchen.
Sebenarnya, Su Jinchen dan Leng Xiaoting juga berlari di pagi hari. Mereka melihat Guning, tapi tidak muncul di hadapannya. Hei, kenapa kamu harus berhenti karena kamu sendiri tidak ingin pergi dan menyapa? Su Jinchen berencana untuk berbicara dengan Guning, tetapi dihentikan oleh Leng Xiaoting. Apakah kamu benar-benar bebas? Leng Xiaoting bertanya. Lalu sebelum Su Jinchen bisa mengucapkan kata pun, dia membuka mulut lagi. Jika Anda punya waktu luang, larilah sejauh 20 km lagi. Apa? Aku tidak bilang aku, bantah Su Jinchen. Namun, sebelum dia menyelesaikannya, dia menerima dingin dari Leng Xiaoting. Dia segera menutup mulutnya. Mengapa? Bagaimana Leng Xiaoting bisa begitu kejam? Dia hanya ingin berbicara dengan Guning. Mengapa dia harus dihukum karena itu? Selain itu, dia hanya melakukannya untuk menguji Leng Xiaoting. Sepertinya dia hanya bisa mendapatkan kebebasannya dengan menjauh dari bosnya. Guning dan teman-temannya berlari kembali ke ruang kelas mereka. Mereka bertemu Gu Xiaoxiao di lantai 3. Gu Xiaoxiao sedang menunggu Guning. Guning jelas tahu mengapa Gu Xiaoxiao ada di sini. Melihat Guning, Gu Xiaoxiao mengkritiknya dengan marah. Guning, apakah kamu berbicara dengan eksekutif Lei, dan memintanya untuk menolak lamaran ayahku? Siswa di sekitar mereka segera berkumpul. Gu Xiaoxiao, apakah kamu benar-benar yakin aku mampu melakukan itu? Guning mencibir. Kamu hanyalah gadis malang. Kamu benar-benar tidak bisa melakukan itu, jawab Gu Xiaoxiao tanpa sadar. Karena kamu tidak percaya aku memiliki kemampuan, menurutmu mengapa aku melakukannya? Guning bertanya dengan sarkasme yang berat. Gu Xiaoxiao kemudian menyadari bahwa dia melakukan kesalahan. Namun, meskipun dia tidak percaya Guning mampu melakukan itu, dia tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa melakukannya. Sebelum Gu Xiaoxiao sempat mengucapkan sepatah kata pun, Guning berkata, Gu Xiaoxiao, bisnis adalah bisnis. Eksekutif Lei hanya akan memilih proposal terbaik demi kebaikan perusahaannya. Ayahmu telah menjalankan bisnis selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia tidak memahaminya? Jika lamaran ayahmu ditolak, itu hanya membuktikan lamaran ayahmu bukanlah yang terbaik. Selain itu, jika ayahmu mampu menjadi yang terbaik, asetnya akan mencapai beberapa ratus juta yuan, bukan hanya selusin juta yuan. Kamu, Gu Xiaoxiao kesal dengan kata-kata Guning. Dia tahu kata-kata Guning masuk akal, tapi dia tidak mau mengakuinya. Kau tahu aku mengatakan yang sebenarnya. Jika ayahmu tidak memahaminya, perusahaannya mungkin akan bangkrut dalam waktu dekat, tambah Guning. Guning, beraninya kamu mengutuk keluargaku. Gu Xiaoxiao sangat marah. Itulah kenyataannya. Hadapi saja, kata Guning ringan. Kamu, wajah Gu Xiaoxiao memerah karena marah, tapi dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Juga, jangan salahkan aku atas semuanya. Hanya karena aku diam bukan berarti aku lemah. Jika saya akan bertindak, Anda tidak mampu menerima hasilnya, Guning memperingatkannya dengan dingin. Dia kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Chu Peihan dan yang lainnya, berangkat ke kelasnya bersama Yu Mixi. Semua orang yang melihatnya tidak menyukai Gu Xiaoxiao, sehingga membuatnya semakin marah. Melihat Guning pergi, Gu Xiaoxiao memasang wajah kejam. Guning, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Ayo dan lihat. Di kelas pertama, kepala sekolah mengumumkan hasil ulangan bulanan ini. Guning adalah yang teratas di kelas kali ini. Kecuali artikel berbahasa Mandarinnya yang hanya mengurangi 1 poin, tes lainnya semuanya memperoleh nilai penuh, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh kelas sangat terkejut. Tidak ada yang akan mempercayainya. Apa? Guning adalah yang terbaik di kelas kita. Artikel berbahasa Mandarinnya hanya mendapat pengurangan 1 poin, dan tes lainnya semuanya mendapat nilai penuh? Bagaimana itu mungkin? Bukankah dia selalu buruk dalam belajar? Xiao Feifei adalah orang pertama yang mengungkapkan keraguannya. Tepat. Saya tidak percaya. Dia pasti curang. Wu Qingya menambahkan. Ya, saya setuju. Semua teman sekelasnya meragukan hasilnya. Baiklah. Kepala sekolah menghentikan mereka. Meskipun dia sendiri tidak bisa mempercayainya, itu adalah kebenarannya. Dia yang terbaik. Dan dia unggul 36 poin dari yang kedua. Selain itu, semua guru di kelas mengatakan bahwa Guning tidak menyontek. Jika Anda punya waktu untuk bertanya kepada orang lain,
mengapa Anda tidak menghabiskan lebih banyak waktu untuk meningkatkan diri sendiri? Banyak siswa yang merasa tidak senang, tetapi tidak berani mengucapkan kata pun. Berita itu juga diumumkan di ruang kelas lain. Hal ini juga menimbulkan banyak keraguan, terutama Gu Xiaoxiao, Qin Zheng dan teman-teman mereka. Mereka menolak untuk mempercayainya. Siswa ketiga yang selalu menempati peringkat 3 teratas di kelasnya merasa sangat tidak senang. Biasanya, mereka selalu berada di posisi 3 teratas, tetapi posisi teratas tiba-tiba diambil oleh siswa lain yang sangat buruk dalam belajar. Sangat sulit bagi mereka untuk menerima kebenaran. Bab 125, mentransfer ekuitas. Namun demikian, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan gurunya mengatakan bahwa Guning tidak menyontek, karena dialah orang pertama yang menyerahkan kertas di setiap ujian. Myuke, Chu Peihan dan yang lainnya juga sangat terkejut, tapi mereka memilih untuk mempercayai Guning. Di mata mereka, Guning bukanlah gadis biasa. Saat kelas usai, mereka berdiskusi di grup WeChat mereka. Hauran, bos, kamu luar biasa. Kamu adalah yang terbaik di kelas kami dalam ujian bulanan ini. Qin Zisun, tepat. Bagaimana Anda melakukannya, bos? Anda selalu menjadi orang pertama yang menyerahkan kertas itu. Chu Peihan, meskipun saya merasa terkejut, saya yakin itu benar. Myuke, aku juga. Zhang Tianping, saya juga. Yu Mixi, Ningning telah membantu saya belajar akhir-akhir ini. Saya jelas mendapat skor yang lebih baik juga. Hauran, saya tidak terlalu tertarik untuk belajar, atau saya akan meminta bantuan bos juga. Qin Zisun dan Zhang Tianping, saya juga. Chu Peihan, saya sudah cukup untuk pergi ke sekolah. Aku akan jadi gila jika mengikuti kelas tambahan. Myuke, bos, bisakah Anda membantu saya belajar? Meskipun Myuke termasuk di antara 20 besar, skor totalnya jauh di belakang skor Guning. Bahkan 2 teratas di kelas mereka tertinggal 50 poin dari Guning menurut skor total mereka, karena skor total Guning mendekati skor penuh. Guning, tidak masalah, selama saya punya waktu luang. Guning tidak berpikir bahwa dia tidak mampu membantu murid yang baik seperti Myuke. Karena dia memiliki kekuasaan, adalah kebenaran yang tidak dapat disangkal bahwa dia lebih baik daripada Myuke sekarang. Dia akan bersikap rendah hati di depan orang luar. Tetapi dia akan jujur di depan teman-temannya. Saat istirahat, Gu Xiaoxiao menghindari Qin Zheng dan mengucilkannya. Dia berkata bahwa dia telah dipukul oleh Guning, dan meminta sepupunya untuk memberi pelajaran pada Guning untuknya. Sepupu Gu Xiaoxiao adalah Lin Yuehao, yang merupakan putra paman Gu Xiaoxiao. Dia benci belajar dan bermain-main sepanjang hari, jadi dia berhenti belajar begitu dia lulus SMA. Dia sekarang berusia 21 tahun, tetapi yang dia tahu dan pedulikan hanyalah hiburan. Namun, karena dia bermain-main sepanjang hari, dia mengenal beberapa gangster. Oleh karena itu, Gu Xiaoxiao ingin dia membantu menghancurkan Guning. Gu Xiaoxiao benar-benar membenci Guning gadis sampai mati dan dia sendiri adalah yang jahat. Gu Xiaoxiao lah yang secara aktif mempermalukan Guning sejak awal, sementara Guning hanya melawan demi dia dan keluarganya. Tapi Gu Xiaoxiao terlalu egois dan iri untuk menyadarinya. Gu Xiaoxiao tidak percaya bahwa Guning mampu menghadapi para gangster itu. Lin Yuehao tentu saja bersedia membantu sepupunya. Lin Yuehao sendiri sombong, jadi dia tidak menganggap itu masalah besar sama sekali. Dia berjanji langsung akan menanganinya dalam waktu 2 hari. Kelas terakhir adalah kelas kepala sekolah. Guning pergi untuk meminta izin begitu kelas selesai. Di masa lalu, Zhang Qiuhua akan menceramahi Guning jika dia sering meminta cuti, tetapi Guning melakukannya dengan sangat baik dalam ujian bulanan ini, jadi Zhang Qiuhua tidak menolak. Meskipun masih agak sulit bagi Zhang Qiuhua untuk mempercayainya, Guning telah berjanji bahwa dia tidak menyontek dan guru yang berada di kelas juga telah bersaksi untuk Guning. Dia memilih untuk mempercayai Guning untuk saat ini, tetapi Zhang Qiuhua juga mengingatkan Guning untuk tidak bangga dan terus belajar dengan giat. Guning meninggalkan sekolahnya, tapi dia tidak langsung pergi ke Shenghua Real Estate. Dia pergi ke gedung komersial. Sudah waktunya makan dan mengganti pakaiannya. Guning berencana untuk terlihat dewasa seperti di kota G. Dia tidak ingin orang lain mengenalinya. Kali ini, Guning mengenakan setelan profesional. Rambutnya disanggul dengan riasan tipis dan kacamata. Dia tampak seperti salah satu elit.
Tentu saja, dia terlihat seperti wanita berusia 25 tahun. Guning tiba di Shenghua Real Estate dengan taksi sebelum jam 2 siang. Shenghua Real Estate terletak di lantai 7 di sebuah gedung perkantoran besar. Luasnya sekitar 700 meter persegi dengan lebih dari 100 karyawan. Shenghua Real Estate bukanlah kerajaan yang mendominasi, sehingga tidak memiliki gedung perkantoran sendiri. Dan mereka tidak perlu menggunakan seluruh gedung perkantoran, tetapi lantai 7 dibeli oleh Shenghua Real Estate. Itu milik Real Estate Shenghua. Guning naik ke lantai 7. Dia memberitahu pekerja di resepsi bahwa dia ada di sini untuk bertemu An Guangyao. Kemudian Guning mengikuti pekerja itu ke kantor ketua. Saat Guning masuk ke kantor, An Guangyao menjadi bodoh. Bukankah Guning seharusnya ada di sini? Siapa wanita ini? Seorang Guangyao mengerutkan kening karena tidak senang. Dia bertanya, bolehkah saya mengetahui nama Anda? Paman An, saya Guning. Guning tersenyum. Apa? Mendengar itu, An Guangyao memutar matanya. Dia masih tidak bisa mempercayai matanya. Guning menjelaskan, saya tidak ingin orang lain mengenali saya, jadi saya berubah. Itu suara Guning. Seorang Guangyao kemudian mempercayainya. Kamu telah banyak berubah. Jika kamu tidak mengatakan sepatah kata pun, aku tidak akan pernah tahu kalau itu kamu. Guning telah memberitahu An Guangyao untuk tidak memberitahu orang lain siapa pembeli Real Estate Shenghua sebelumnya, jadi tidak ada yang tahu siapa orang yang akan membeli Real Estate Shenghua. Namun, tidak peduli siapa pembelinya, Shenghua Real Estate hanya menginginkan uang yang cukup. Beberapa saat kemudian, seorang pengacara yang bekerja untuk Shenghua Real Estate tiba. Pada pukul 13.55, 7 pemegang saham terus-menerus masuk ke ruangan. Ketika hanya tersisa 1 menit, An Guangyao bersama Guning dan pengacara masuk ke dalam. Karena An Guangyao sudah memberitahu mereka, Guning tidak perlu mengutarakannya lagi. Dia hanya perlu menandatangani kontrak dan mentransfer uangnya. Butuh sekitar setengah jam untuk menyelesaikan semua ini. Guning ada di sini hari ini atas nama pembeli. Selain An Guangyao dan pengacaranya, tidak ada yang mengetahui identitas aslinya. Guning meminta An Guangyao untuk mengumpulkan semua saham atas namanya, lalu mentransfernya kepadanya. Tidak ada yang tahu siapa orang yang membeli Shenghua Real Estate. Guning membayar total 400 juta yuan. 300 juta yuan disalurkan ke dana Shenghua Real Estate, sementara 100 juta yuan lainnya digunakan untuk membeli seluruh pemegang saham. Pada akhirnya, An Guangyao, yang tadinya memiliki 55% saham, kini memiliki 20% dan Guning berhasil mengambil alih 70% saham atas namanya. Mereka meninggalkan 10% saham di pasar seperti biasa. Harga saham Shenghua telah menurun drastis akhir-akhir ini, tetapi setelah uang masuk, harganya akan langsung naik. Setelah penandatanganan kontrak, Guning, An Guangyao dan pengacara pergi ke Biro Industri dan Perdagangan untuk mentransfer ekuitas. Kemudian, An Guangyao kembali ke perusahaan. Guning juga pergi.